Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Jendela Semesta. Di pembahasan ini, saya akan bercerita tentang kisah nyata yang berjudul Pertemuan Singkat Bersama Kakek Penganut Ilmu Hitam. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Bagi kalian yang ingin membaca cerita aslinya, silakan kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Ini adalah kisah nyata dari Lilis Kusnadi. Seperti apa ceritanya, dan inilah kisah nyata. Di sebuah desa, ada seorang kepala keluarga yang usianya cukup muda. Dalam kisahnya, pria ini tidak disebutkan namanya. Kita panggil saja Pak Sandi sebagai nama samaran. Suatu hari, Pak Sandi tidak sengaja bertemu seorang kakek yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Lalu Pak Sandi pun berbincang dan bercakap-cakap dengan kakek tersebut. Di tengah percakapan, kakek itu mengaku bahwa dia adalah seorang yang menganut ilmu hitam atau seorang dukun. Mungkin karena kakek ini sudah tua dan sudah tidak sanggup membawa ilmu tersebut, maka si kakek itu meminta agar Pak Sandi bersedia menjadi muridnya dan melanjutkan ilmu yang dia miliki. Tapi Pak Sandi tidak mau, karena Pak Sandi tahu bahwa ilmu itu adalah ilmu yang dilarang dalam ajaran agama. Dan Pak Sandi pun menolaknya dengan cara yang halus. Singkat cerita, Pak Sandi pulang ke rumah dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Tak lama kemudian, Pak Sandi jatuh sakit secara tiba-tiba. Beberapa pengobatan telah dilakukan, dari mulai medis dan non-medis, tapi semua itu seakan sia-sia karena mereka tidak menemukan penyakit dalam tubuh Pak Sandi. 1 tahun berlalu, Pak Sandi menderita dengan kondisi yang sangat mengenaskan, sehingga tubuhnya yang kekar menjadi kurus tak berdaya, rambutnya pun rontok sehingga tak tersisa sehelai pun, dan kelopak mata pun terlihat sangat cekung karena saking kurusnya. Keluarga Pak Sandi tak tega melihat penderitaan yang dia alami, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa karena berbagai cara telah mereka lakukan, namun tidak membuahkan hasil dan seakan tidak ada harapan untuk sembuh kembali. Mereka hanya bisa pasrah dan hampir putus asa. Setahun berlalu, datanglah seorang pedagang kasur yang secara kebetulan lewat ke depan rumah Pak Sandi. Lalu si pedagang kasur tersebut duduk di teras rumah Pak Sandi sekedar beristirahat sambil menawarkan dagangannya. Sesekali dia menengok ke dalam rumah lewat pintu yang terbuka, dan tidak sengaja dia melihat Pak Sandi yang terbaring di tengah rumah dengan keadaan yang tidak berdaya. Lalu si pedagang itu pun bertanya tentang sakit yang Pak Sandi derita, dan keluarga Pak Sandi bercerita tentang kejadian setahun yang lalu. Sebelum pergi, pedagang itu sempat melihat-lihat sekeliling rumah, dan dia melihat rumpun pisang yang ada di samping rumah Pak Sandi. Lalu dia berpesan agar keluarga Pak Sandi membongkar rumpun pisang tersebut. Tapi keluarga Pak Sandi tidak menuruti perkataan si pedagang kasur tadi, karena mereka pikir itu tidak ada kaitannya dengan sakit yang Pak Sandi derita, dan si pedagang itu juga tidak menjelaskan alasan pasti tentang pesannya itu. Tak lama kemudian, keluarga Pak Sandi penasaran dengan kata-kata si pedagang kasur tadi, dan mereka pun sepakat untuk membongkar rumpun pisang yang ditunjukkan oleh si pedagang kasur tadi. Hingga akhirnya rumpun pisang itu pun dibongkar. Di saat pembongkaran, sekilas tidak ada yang aneh dan tidak terjadi apa-apa. Namun keluarga yang membongkar rumpun pisang tersebut menemukan sebuah botol kecil yang masih utuh, yang berisi silet dan paku yang sudah berkarat, dan ada juga duri-duri bambu yang terdapat di dalam botol tersebut.
Tapi meskipun begitu, mereka tidak mau berburuk sangka bahwa itu adalah sebuah santet atau guna-guna. Lalu mereka menghancurkan benda tersebut dengan cara membakarnya. Tak disangka, Pak Sandi yang telah sakit selama 1 tahun lebih kini berangsur-angsur pulih dan hingga akhirnya sembuh total. Itulah kisah nyata dari Lilis Kusnadi. Jika kalian punya cerita menarik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.